Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama, yaitu pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah anak-anak, sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap yang sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Nah anak-anak, di sini Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah anak-anak, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Nah sekarang anak-anak coba dengarkan terlebih dahulu Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itu tadi anak-anak cerita Kisah Semut dan Merpati. Untuk tugas anak-anak, silahkan anak-anak menceritakan kembali dongeng
merpati dengan semut tadi secara lisan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Boleh di video atau boleh juga rekam suara atau voice note. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang langkah menceritakan kembali isi dongeng. Yang pertama yaitu dengan membaca dongeng secara berulang-ulang sehingga kita bisa memahami isi dongeng. Nah di sini nanti anak-anak kalian membaca kembali dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Burung Merpati. Kalian baca sampai kalian memahami isi dongeng tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan mencatat unsur-unsur penting dalam dongeng seperti tokoh atau pelaku, waktu kejadian maupun tempat kejadian ceritanya ada di mana, dan unsur-unsur lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan memahami urutan peristiwa. Nah, peristiwa apa saja yang terjadi dalam dongeng, nanti anak-anak pahami urutannya, harus urut dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat, dengan ceritakan dongeng menggunakan kata-kata kalian sendiri. Nah, kalian ceritakan dengan menggunakan kata-kata yang baik ya anak-anak. Kata-kata tersebut bukan berarti harus sama persis dengan kata-kata yang ada pada dongeng yang kalian baca. Gunakan kata-kata kalian sendiri yang mudah dipahami. Paham ya anak-anak? Benny melihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita dapat mengetahui bahwa sifat Benny adalah rajin dan menyukai binatang. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sifat seseorang. Tahukah kalian sifat seseorang itu ada apa saja? Iya, terpuji dan tercela. Sifat terpuji adalah sifat-sifat yang baik, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang jelek atau tidak baik. Contoh dari sifat terpuji, apa saja anak-anak? Ya, lucu, ramah, penyayang binatang, suka menolong, rajin. Nah, ini beberapa contoh sifat terpuji. Anak-anak pasti mengetahui ya sifat atau contoh sifat terpuji lainnya. Ya, coba anak-anak untuk mencari tahu contoh lainnya. Sekarang contoh sifat tercela apa saja? Iya, ada pemarah, malas, sombong, boros. Di sini juga baru beberapa dari contoh sifat tercela. Anak-anak bisa mencari tahu contoh sifat tercela lainnya. Dari teks yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui tentang sifat ayah Benny dan juga sifat Benny. Sifat ayah Benny apa saja ya anak-anak? Yang pertama, iya, lucu. Kemudian, menyukai binatang. Sekarang sifat Benny. Apa sifatnya Benny? Rajin dan menyukai binatang. Nah anak-anak, dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Oke anak-anak, sekarang kalian coba untuk memperagakan sifat individu di rumah. Nah, anak masih ingat ya, sifat individu tadi ada bermacam-macam, misalnya rajin. Nah, saat anak-anak sedang mengerjakan tugas, sedang belajar, kemudian difoto, atau saat anak-anak membantu orang tua kalian difoto. Nah, kemudian hasil foto silakan dikirim di Google Classroom. Sampai di sini dulu pelajaran kita untuk pagi hari ini. Selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.